Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, admin di channel trading saham, channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia ya. Untuk segmen video kali ini kita akan membahas kabar yang terbaru ya. Ini mengenai dari kasus Goto lagi. Ini ada pengembangan ya, bahwa tenang saja ya teman-teman ya, Goto lagi dihujat, BI turun tangan dan gini strateginya. Ya, terkait turun tangannya itu BI atau Bursa Efek Indonesia, kalau kalian sebutnya itu nanti kedengarannya itu BI, enggak, BEI ya, atau Bursa. Ya, jadi seperti itu. Ini turun tangan terkait kasus itu. Ya. Kenapa kok bisa demikian, Min? Ya, kita dapatkan informasi ini dari sini ya, teman-teman ya. Terkait ini sudah kami rangkum. Kita dapatkan dari liputan6.com bahwa William Tanuwijaya lepas 332 juta saham Goto. BI sebut sudah penuhi ketentuan ya teman-teman. Jadi kalian itu nggak usah panik ya. Jadi beliau mau jualan di saham Goto itu sudah memenuhi ketentuan. Jadi pasar semua itu panik selling semua, itu dimanfaatkan oleh market maker atau bandar. Ya, kita akan baca sekilas ya bahwa Direktur Penilaian Perusahaan BI IGD Nyoman Yetna menuturkan William Tanuwijaya salah satu pemegang saham Multipet Voting Share atau MVS seri B telah memenuhi ketentuan yang ada terkait pelepasan saham Goto. Hal itu juga telah disampaikan dalam keterbukaan informasi pada 13 Oktober tahun 2023. Ya, betul ya. Beliau melakukan pelepasan saham seri A atau saham biasa di mana periode lockup telah berakhir 11 Desember lalu ya. Ujar Nyoman kepada wartawan ditulis pada hari Minggu. Gojek, Tokopedia memiliki seri A dan B. Seri A berarti saham bisa diterapkan oleh emiten yang memiliki satu hak suara untuk setiap sahamnya. Saham seri B berarti saham dengan hak suara multiple atau SDHSM yang diterapkan oleh emiten yang dimiliki suara multiple untuk setiap sahamnya. Ya, ini ya. Satu sisi memang saham Goto ini lagi boncos-boncosnya ya, banyak investor yang nyangkut kayak gitu ya. Terus ada peluang ya, kalian itu nggak usah khawatir, tenang saja. Kenapa kok tenang sih, Min? Ya, jadi kita ikuti saja market maker itu berjalan ya. Sebelumnya ini kita cek dulu nih ya, mengenai broker transaksinya itu siapa yang memanfaatkan kejadian itu semua ya. Ya. Namun sebelumnya disclaimer ya, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Ya, ini yang memanfaatkan momen tersebut. Ya, kemarin itu YU ini ya, YU XCAIIU YPSKSL ini memborong saham Goto ya. Mereka memborong total itu sekitar berapa ini? 3, 4, 5, 6, 7, 17 ya. Ini terus yang distribusi siapa? Masih AKTP BKCC ya. Kenapa kok bisa demikian, Min? Ya, memang tujuan mereka itu tujuannya pasti ya. Ke depan saham Goto ini akan diangkat ya, ke depan ya, pasti akan diangkat. Namun satu sisi yang harus mereka lakukan itu bagaimana para retail itu kocar-kacir. Ya, kocar-kacir dalam artian gimana, Min? Ya mereka harus melepas sahamnya, harus mereka beli ya di harga bawah, di harga 50. Ya, jadi seperti itu. Nah, kita bisa cek juga nih di bulan Oktober ini yang memanfaatkan momen tersebut panic selling itu siapa? Nih, ya. YU, YP, PD, CC, XC itu memanfaatkan itu semua. Kalau kita tarik selama 3 bulan, satu sisi memang market maker itu mengakumulasi itu selama 3 bulan mayoritas. Ada yang 6 bulan, ya bahkan ada yang 1 tahun. Ini ya, YP, PD, XC, SK, CC, KK ini ngakumulasi. Ini semua dihitung saja. Kalau kita kalkulasikan mengenai dari kaset YUAK, ini masih banyak yang mengakumulasi. Ya. Nah ini nanti untuk apa, Min? Ya. Ya, ini akan mereka yang akan mereka lakukan ketika saham Goto ini akan dikerek sampai ke 130. Loh, Mimin ini ngimpi dan lain sebagainya. Ya, mereka wajib lakukan itu.
Coba pikir kalau misalkan GoTo itu mulai digarap di harga 90. Ya. Nih digarap di sini. Ya, digarap di 90-an lah. Ya. Digarap dari sini. Nah, terus mau dinaikkan sampai ke 147. Mereka pikir dua kali. Ya. Mereka pikir dua kali. Lebih baik 1 bulan ini kita goreng semua. Enggak, maksudnya itu bukan goreng. Maksudnya kita turunkan semua muatan bagaimana retail itu pada cut loss dan lain sebagainya. Ya, ratusan miliar no problem, enggak masalah. Daripada nanti kalau kita naikkan modal yang gede kita belum tentu untung, ya nanti kita rugi dari beban operasional, kita enggak bisa menaikkan lagi. Ya, jadi seperti itu. Ya. Jadi inilah peran BI terhadap kasus tersebut ya. Jadi Pak William itu jual saham itu sesuai prosedur ya bursa ya, jadi seperti itu, kalian nggak perlu khawatir ya. Terus apalagi Min yang menjadi pertimbangan ya, ini bisa dicek di stock price, kita cek saja stock price ya, stock price-nya ya terkait dari saham GoTo. Ini juga momentum itu kompak ya, asing itu distribusi ya. Lihat, asing itu distribusi memanfaatkan momen tersebut. Coba bayangin, retail apa enggak kocar-kacir kalau ini. Ya. Dinaikkan sampai ke 73 ya, terus di 70, terus kemarin sempat hijau ya. Namun di bawah turun lagi. Ini asing itu distribusi. Kenapa kok bisa demikian, Min? Ya. Hati-hati ya, kalian bisa cermati. Biasanya ada kabar baik, namun satu sisi mereka juga harus mengakumulasi di bawah. Dan ini kalau kalian itu pengen tahu, ada yang beranggapan ini apakah saham GoTo ini mau ke 50? Ya. Kalau mau ke 50, saham manapun, bahkan BBRI bisa ke 50, bisa. Ya, ke 100 bisa. Namun kita nggak tahu kapan waktunya. Namun satu sisi teman-teman ya, ini ya, ini bisa menjadi pertimbangan kalian. Coba lihat di 61 sampai ke 69. Apakah ada ganjaran lagi? Ya, kalau kalian itu mengamati channel kami, ya, ini biasanya di 61, 62, 63 itu ada ganjarannya, ya seperti itu. Namun satu sisi di 63 sampai 60 coba retail semua ngeguyur, ya. Seluruh Indonesia ya, bukan block trader ya. Saya katakan bukan block trader, bukan institusi. Coba ngeguyur retail. Ya, coba paling kuat-kuatnya paling 2 titik, kalau enggak ya 3 titik doang ya. Nah terus institusi dan lain sebagainya mereka makan lagi ya, jadi seperti itu ya. Mereka sudah siapkan nih, lihat kalau kalian di 55, kalian lihat 5 juta lot loh disiapkan ya. Kalau kalian nih ya, kalau pingin dites besok dites ya, ikut kode bandar enggak masalah. Kalau kalian itu punya uang 1 juta ya, mungkin di 60 30 ini 20 30 20 40 50 2 ini udah dipasang gitu saja ya. Nanti akan teraverage otomatis di harga sini. Ketika dia sudah naik ke atas, nanti kalian bisa jualan untuk trading ya. Itu Min, apakah kita harus cut loss dan sebagainya? Sesuaikan trading plan kalian ya. Namun perlu kalian ketahui bahwa akun yang saya punya ya, kami punya kelola beberapa akun yang khusus untuk invest dan juga untuk swing kita masih pegang ya. Terus yang untuk trading kita tiktokan saja ya. Jadi seperti itu. Makanya psikologis Mimin ya bisa ketawa-ketawa ya di saham GoTo ya, jadi seperti itu. Nah ini perlu kalian bisa evaluasi untuk mengelola uang kalian itu, kalian harus dipisah-pisah ya. Jadi gunanya seperti itu, nggak jadi satu akun langsung wah panik salik betul. Untungnya gede tapi kalian ya resikonya gede. Nah kalau Mimin kelola beberapa saya pisah kayak gitu bagaimana? Ya kita enak kalau misalkan kita loss di bawah ya, floating loss di bawah, kita kan masih ada akun satunya lagi ya, yang bisa untuk tiktokan, copet-copet kayak gitu bisa.
dalam akumulasi dalam 1 bulan portofolio kita itu bisa grow. Bagaimana cara untuk mengelolanya itu, Min? Di kelas nanti kita akan bahas ya, dan di grup nanti kita akan bahas juga. Dan ingat ya, kami nanti di bulan November kita akan bahas itu semua ya. Jadi konsep kita itu ada inovasi ya, nanti kita konsep kayak di perkuliahan. Kalau kalian itu nggak bisa ngikuti sesi tersebut, kalian bisa dapatkan video rekamannya di YouTube ya, tapi khusus untuk peserta kami ya. Kita akan bahas itu semua. Lanjut kita ke Goto ya. Goto kenapa kok demikian, Min? Ya, kenapa kok Goto ini rame targetnya Goto? Ya, Goto itu ya, ini kuartal keduanya dia total penjualan cukup bagus loh. Total penjualannya ya, kita bicara total penjualannya. Kalian cermati ini untuk valuasi keuangannya. Dan Goto itu ditopang dari beban operasional atau operating expense-nya 16,7 triliun. Lalu kemarin 10,4 triliun ya. Apakah Goto ini akan memecat karyawan? Pasti. Nantinya akan dikurangi lagi ya, seperti itu. Nanti otomatis net income-nya akan bisa positif ya. Coba kalian cermati ya. Sekelas Goto kenapa kok dia menjadikan target, dan kenapa kok JP Morgan dan lain sebagainya itu meminjamkan dana kepada Goto ini. Ya, namun kalau dari kacamata saya, walaupun dia itu rugi, namun dia berupaya untuk memperbaiki laporan keuangannya. Kalau saya ini ya, pendapat saya, kalian nggak usah diikuti ya, nggak masalah. Ini yang tadinya itu ruginya 13,6 triliun, kini sudah mengecil menjadi 7,1 triliun. Kita nggak peduli dia itu mau rugi berapa, kalau kita lihat dari total asetnya nggak ngefek banget. Hanya beberapa persen. Total asetnya saja ya, ini dari kemarin itu ada 158 triliun, kini cuma susut menjadi 133 triliun. Gede loh. Total equity-nya yang tadinya itu ada 144,9 triliun, kini cuma susut 119,4 triliun. PE rasionya sudah mau diperbaiki. Yang tadinya PIB-nya 3x2, kini 1x1. DP equity ratio 0,1. Oke, ini masih oke. Dan terus apa yang menjadi saya positif di saham Goto ini? Dia masuk di LQ45, Kompas 100 nggak masuk, IDX 80 masuk, dan juga IDX 80 ya. Ini ya, dan kalian bisa cermati untuk volatilitas di saham Goto ini sangat tinggi, volumenya cukup tinggi, dan nilai transaksinya cukup tinggi. Waspadai ya, berita seminggu kemarin itu digoreng mengenai dari saham Goto ya, namun dinaikkan ya. Ini pasti besok kemungkinan akan diturunkan dulu ya. Setelah diturunkan nanti dinaikkan kembali sampai ke 70. Kalau enggak langsung di-HK sampai ke 70 dari saham Goto ini. Ya, kalau misalkan offernya itu nggak ada yang jualan kayak gitu, ya. Karena satu sisi untuk saham Goto ini memang penurunannya itu tinggi juga, ya. Sampai 10 kali dia penurunan, nggak terus, nggak masalah. Namun untuk kalian yang khusus untuk trading, no problem, nggak masalah. Namun untuk swing dan juga untuk invest, kalau kalian jam terbang kalian itu belum lama atau kalian masih pemula, ya kalian kena psikologisnya. Biasanya kayak gitu. Ya. Kita akan bandingkan mengenai dari saham Goto ini. Kalian bisa lihat. Ya, coba kita cek ya, saham yang bagus namun literasi keuangan bagus namun dia agak sepi. Kita cek Telkom. Ya, coba Telkom. Ya. Net income-nya bagus, stabil, total penjualannya stabil. Kenapa kok sepi? Ya. Terus apa lagi, Min? Unilever. Coba cek Unilever. Ya. Agak bagus ya. Tapi cuma 8.000. Bayangin cuma sama Goto. 29.000. Inilah mekanisme pasar untuk untuk mempengaruhi psikologis para retail ya, para pemula dan lain sebagainya. Panik selling semua, yakin saya pasti. Kita bisa dicek, kita deteksi bahwa saham Goto ini yang beli kayak gini.
ya. Seperti itu. Oke, untuk kalian yang masih pegang saham GoTo, bagaimana Min? Apakah kita harus cut loss dan lain sebagainya? Kalau kalian itu sudah 12% sampai 20% itu namanya telat cut loss. Kalau cut loss itu 1%, ya. Kalau sudah boncos kayak gitu, ya itu floating loss. Ya. Cuman satu sisi ini juga dimanfaatkan kemarin, ya, mengenai dari saham GoTo ini. Ya, dia masuk ada 55 juta, terus masuk lagi 36 juta. Ya. Jadi seperti itu. Angka ini terus distribusi terus dan dia ini adalah waktunya kalian beli. Karena untuk Pak Patrick Walujo itu secara rata-rata dia itu punya di harga 67. Ya. Di ketika panik selling kemarin Pak Patrick Walujo dia average-nya ada di 67. Ya, di drop itu. Yang tadinya di harga 92 ya terus turun jadi sini. Ya. Wah, ini ya yang akumulasi dari saham GoTo ini cukup banyak sekali loh. Ya, sudah di tangan block trader ya. Semoga saham GoTo ini turun sampai 1 minggu dia konsolidasi kayak gitu ya. Ya, setelah itu ya mereka masuk muatan sudah oke ya tinggal kita terbangkan. Kalau terbangkan itu mudah kok ya. Ini kalau misalkan diterbangkan nih ya, kita hitung-hitungan saja untuk dari saham GoTo sekitar 7.600.000 ya. Modalnya untuk bisa terbang ke sampai ke 70 itu dikit ya. Ini kita bisa hitung-hitungan untuk kalian. Ya. Nih, saya juga akan literasi mengenai itu. Bagaimana ngebandari dari saham GoTo? Ya, anggap saja kalian itu sudah punya barang di saham GoTo pakai akun Ajaib Sekuritas, no problem, tidak masalah. Tapi kalian buka akun, ada akun satu lagi ya yang belum dipakai dan uang kalian masih ada ya sekitar berapa ya? Modalnya dikit kok. Kalau misalkan naikkan 70 ya. Ini 7.690. Kalau mau nge-HK itu sampai ke 70. Belinya itu ke 70. Ya, modalnya itu kecil ya. Sekitar 7 6 9 6 ya, 96 juta. Berapa sih modalnya? Ya, sekitar 53 miliar. Cuman 53 miliar saja. Ini langsung keangkat sampai ke 70. Wah, rame sekali. Ya, ini retail yang mau masang di sini sudah habis. Mereka nggak bisa karena sudah cut loss. Ya, jadi seperti itu. Modalnya kecil. Ya, seperti itu. Ya. Cuman ini modalnya 53 miliar. Ini kecil loh. Ya. Kalau kalian itu punya, kalau lihat akunnya Coach John ya, John M. William, kalian bisa cari saja. Itu kalau dia transaksi itu ada 500 miliar ya. Itu ya influencer yang menampakkan itunya ya. Ya, dianggap para retail itu dia itu bandar. Enggak, bandar sesungguhnya itu adalah emiten. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Oke, strateginya bagaimana Min di saham GoTo ini besok? Ya, silakan kalau kalian itu pengen ngantri ya, yang belum punya barang, tunggu di 54 dan juga di 58 ya. Di situ saja. Kalau kalian dapat, tinggal nanti di hold ya. Syukur-syukur dapat di 52. Kalau sentimennya agak kuat ya, dimanfaatkan turun beng. Nanti tinggal di hold saja. Nanti kalian kalau nggak sabar bisa jual di 62, di 66 serta di harga 69. Untuk target jangka panjangnya ada di harga 99 dan juga di 130 sekitar bulan Februari kalau enggak di Desember ya. Jadi seperti itu. Ya. Ya, ini ya. Terus untuk trading Min, untuk trading ya silakan kalian bisa tunggu ya di harga 59 dan juga di 58 di sini saja. Beng, kalian dapat nanti average di berapa, kalau nggak kuat kalian bisa buang di harga 57 untuk trading ya. Nanti untuk targetnya kalian bisa ambil di 61 dan juga di 62. Jual ketika dia itu nggak kuat, buang. Namun kalau masih dia kuat, tahan, bung, buang. Ya jadi seperti itu. Itu saja sedikit review malam ini ya mengenai dari kabar terbaru dari saham GoTo yang sudah kalian nantikan. Terima kasih atas waktunya.
Terima kasih juga bagi kalian yang sudah gabung bersama tim kami ya. Dan kami informasikan kita ada kelas ya untuk cara gabungnya bagaimana. Kita akan tunjukkan kepada kalian untuk cara gabung di kelas kami. Itu di deskripsi di bawah ini ya. Ini terus ada seperti ini ya, kita akan tunjukkan untuk kalian ya. Dan nanti ada tulisan kayak gini teman-teman. Masih iklan. Ya. Ini di deskripsi ini ya. Harus nonton iklan dulu ini. Nah, ini ya. Ini ada grup Telegram, ini diklik saja, nanti ada beberapa kelas ya, yang mana kita ada kelas akademisi ya, masih promo ya, biasanya kami selenggarakan sekitar 7.900 dan juga seharga 1 juta, kini cuma 300 hanya untuk pendaftar pertama saja. Ini kelasnya mau penuh ya, mau tembus ke 100 ya, kita kedakan 8 kali pertemuan dalam 1 bulan ya. Yang ini untuk rekomendasi saham ada level 1, 2 sampai 3 ya. Ini dalam 1 bulan. Untuk yang per tahun ini cuman ini ya. Ini. Terus yang ini untuk kelas VVIP yang notabene ya kita mengikuti jam kalian ya. Jadi seperti itu. Ya, kita langsung belajar dari poin-poinnya. Ya, jadi masuk saja di sini, kita akan ajari kalian dari dasar. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.